Kita nanti akan melihat kondisi terkini di jelang news dirilis jam 19.30 ya. Sebelum kita masuk di news, kita coba untuk lihat dulu ya kalender ekonomi untuk malam hari ini. Kita coba lihat untuk jadwalnya. Kita lihat dulu jadwalnya untuk malam hari ini ya. Di jam 19.30 25 Mei 2023 19.30 ada GDP growth rate ya, atau angka pertumbuhan pendapatan per kapita. Dari data previous 2,6% menjadi 1,6%. Diperkirakan ada penurunan sehingga US dollar berpeluang melemah, emas berpeluang naik. Ini dari sisi data yang ada. Sebagai bahan pertimbangan untuk kita nanti melihat secara teknikal. Dari sisi teknikal kita lihat dari sisi teknikal, kita gunakan time frame yang pendek di time frame kecil M15 atau M5 juga boleh. Di sisi bawah ada penolakan, ada rejeksi yang cukup kuat di sana. Kemudian di sisi atas ada juga rejeksi, semuanya terpental atau memantul di sisi levelnya. Kemudian kalau kita lihat, kalau kita amati dari kecenderungan yang terdekat ya, ini kalau kita tarik garis kemudian koreksi sampai di sini. Dari garis tengahnya kita tarik garis, masih berada di sini, masih berada di tengah, sehingga ini berpotensi akan kembali memantul. Berpotensi kembali memantul ya. Memantul itu berarti bisa kembali naik. Ini kalau kita lihat dari historinya ya. Tentu kita lihat juga dari karakter candlenya. Dari karakter candlenya. Kalau kita amati, daripada breakout di bawah lebih dekat breakoutnya di atas. Daripada di bawah masih dekat di atas. Kemudian yang terdekat di running yang terdekat di sana, kalau kita amati dari pergerakan yang ada ini di area di sini memantul, kemudian kembali naik ditolak, naik lagi ditolak, naik lagi ditolak. Hati-hati dengan jarum di atas dan di bawah. Ini ada banyak jarum di atas, banyak jarum di bawah. Maka bisa jadi nanti akan nge-flash dua-duanya. Setelah dia naik bisa jadi turun atau dibalik. Turun dulu baru kembali naik dengan kuat. Secara umum akan cenderung naik kalau kita lihat dari area yang ada saat ini. Ya, area yang ada saat ini ya. Secara umum masih berada di wilayah koreksi. Kemudian dari sisi karakter yang terdekat, dari sisi karakter candle yang terdekat, kita jangan abaikan di karakter candle yang terdekat itu ada banyak penolakan. Naik gagal, bahkan naiknya pun hanya terhenti di kisaran dekat-dekat saja ya, hanya berhenti di kisaran ini. Yang terakhir sebelum running ini ada doji, ada candle dengan posisi yang ragu untuk naiknya, ada keraguan untuk bergerak ke sana ya, sehingga karena yang terdekat di sini ada banyak keraguan, ada banyak pantulan, maka bisa kembali akan turun ya, bisa kembali turun. Kita lihat di time frame lebih kecil lagi ya. Kita bisa lihat time frame lebih kecil lagi di M5 ya, biar kita lebih dekat memahami pergerakan yang ada. Di M5 bahkan sudah ada momentum bearish ya, ada momentum bearish di sana. Maka sesuai dengan step by step kita ketika kita mau menentukan titik entry,
Satu, ketika sudah ada di sana ada penolakan, ada banyak penolakan, kemudian ada didominasi oleh seller ya, didominasi oleh seller. Tentu ada peluang untuk bergerak lanjut, ada peluang untuk bergerak lanjut sampai di mana? Sampai mendekati levelnya atau sampai berada di area retracement-nya. Retracement-nya itu di sini. Sehingga kalau dia bergerak, kita akan uji di sini. Maka kalau kita perhatikan saat ini berada di wilayah yang tidak aman, berada di wilayah tidak aman. Sekalipun ada momentum bearish, tapi berada di wilayah retracement, berpotensi memantul kembali ke atas. Masih berpeluang memantul kembali ke atas. Sekali lagi, ketika kita melihat ada banyak jarum di atas di bawah, maka bisa kena nanti dua-duanya ada. Bisa kena pingpong ya, naik kenceng, kuatnya juga kenceng. Bagaimana mensiasati kondisi seperti ini ya? Harus betul-betul lebih jeli, lebih hati-hati. Diingat ketika di atas di bawah ada banyak sumbu, banyak rejeksi, maka bisa dua-duanya berpeluang ya, naik dan turunnya punya kekuatan yang hampir sama ya, bisa nanti turun, bisa nanti kembali naik dengan kekuatannya. Kemudian ketika kita mau menempatkan posisinya seperti apa, kita tidak bisa hanya kita melihat satu arah ke atas ya, karena sekali lagi ada banyak penolakan di atas dan di bawah bahkan. Maka nanti yang kita lakukan adalah menempatkan pending dengan di atas dan di bawah. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat ya, karena ini berpotensi akan naik turun. Maksudnya ketika dia turun nanti dikembalikan lagi dengan area yang hampir sama. Tidak ada tren di sana. Yang ada di sini zigzag di dalam ini. Yang terdekat ini dah zigzag di sana. Sekalipun kecenderungan akan ke atas ya, tapi akan diwarnai oleh pergerakan naik turun dulu. Nah, kita akan menempatkan posisi entry kita. Kita akan menempatkan titik entry kita di mana? Kita ambil jarak yang agak aman. Targetnya tidak usah jauh-jauh ya. Kita taruh di 300-an ya. Kemudian di bawah kita taruh di bawah levelnya, karena ini sangat betul-betul beresiko di sana. Kita menempatkan di 2 menit terakhir sebelum news dirilis ya. Sebelum news dirilis kita tempatkan entry point kita, kemudian kita lepaskan yang lain, yang punya posisi, yang punya pending order yang belum selesai kita selesaikan dulu, kita close dulu sampai betul-betul bersih ya. Bagi yang sudah terlanjur punya posisi belum bisa exit ya, silahkan disesuaikan ya. Kalau masih kuat dan sayang dengan posisinya ya, silahkan diamati saja. Kita menempatkan posisi buy di 1962 1962.06 atau kita bisa gunakan buy stop di sana ya. Maksud saya kita gunakan buy stop di sana di 1962. Kemudian selnya kita tempatkan di sini di 1957. Sell stop di 1957.54. Kita juga bisa menempatkan satu posisi ya, karena sudah dimulai dengan merah. Kita juga bisa menempatkan posisi langsung dengan eksekusi langsung di sana, sell. Kemudian buy stopnya tetap kita naikkan lotnya dari awal, kemudian dinaikkan 2 kalinya. Sekali lagi ketika sudah masuk posisi sell, misalkan di sini masuk posisi sell, maka buy stopnya lotnya dinaikkan jadi 2 kalinya.
Tapi kalau ragu, kita bisa menempatkan pending order dua-duanya dengan buy stop 1962 kemudian 1957 sell stopnya. 2 menit terakhir jelang news dirilis kita bisa tempatkan di situ. Kemudian kita tinggal menunggu nanti kemana news itu akan bergerak. Setelahnya kita close. Kurang 1 menit jangan di input ya, jangan masuk kurang 1 menit, bahkan pas di 19.30 tidak direkomendasikan untuk menginput entry point kita. Kita akan menunggu sampai news itu dirilis dulu. Kalau kita memang tidak cocok, kita memang masih berat untuk mengikutinya ya. Kita bisa menunggu hingga rilis news sampai ada dampak yang ditimbulkan, sampai efeknya terlihat ya di sana. Baru setelah itu kita lihat perkembangannya. Oke, kurang 2 menit. Ini di menit terakhir, perhatikan di menit terakhir ini enaknya dia stabil ya, dia tidak bergerak kemana-mana, sehingga kita bisa menempatkan posisi kita. Kita bisa menempatkan posisi kita dengan jarak yang kita sudah ukur ya. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat, mengingat ini range-nya juga tidak banyak. Dari sisi teknikal mengarah ke atas, dari sisi fundamental juga mengarah ke atas. Dari running yang ada ini sudah curi start, dia akan turun ya, sehingga kalau kita menggunakan area 2 ini, buy dan sell ini, saya anggap cukup realistis dan beralasan, berdasar ya. Oke, ini sudah 19.30 ya. 19.30 kita lihat dari pergerakan yang ada, bergerak sangat cepat sekali. Kemudian mendekati di sana. Kita tunggu dulu, mendekati di levelnya ya. Mendekati levelnya di sana. Ketika tidak mampu nanti bisa memantul kembali. Sekali lagi akan memantul kembali ya. Kita sudah ingatkan di awal bahwa di historinya ada rejeksi tadi yang banyak tadi. Ini juga harus kita waspadai. Di bawah dan di atas ada rejeksi. Itu artinya ada dua kekuatan yang saling tarik menarik ya. Dari sisi news pergerakannya masih kuat ya. Kita coba lihat dari hasil newsnya ya. Hasil newsnya ternyata di luar yang diperkirakan. Ada penguatan ya. Dari forecast ke aktual naik 0,2. Sehingga dolar berpeluang, dolar menguat, emas akan melemah. Sehingga akan bergerak turun ya, meskipun tidak terlalu jauh, akan bergerak turun. Kemudian apakah kalau sudah seperti ini baik kita akan tutup? Selama posisi sell ini belum tertutup, selama posisi sell belum ditutup, maka buy-nya jangan ditutup. Karena buy di sini berfungsi untuk menjaga ketahanan, untuk mengantisipasi. Kalau sewaktu-waktu nanti tidak kuat dia bergerak turun. Ya, karena kalaupun turun sebenarnya sudah memenuhi syarat di pergerakan news untuk GDP ini ya. Artinya kalau sudah terpenuhi syarat itu bisa kembali memantul kalau dia nanti tidak mampu mempertahankan momentum ya, atau kekuatan sellernya di sana. Tidak mampu mempertahankan kekuatannya. Kalau kita lihat dari detak-detaknya ya, kita lihat dari detak-detaknya. Perhatikan pergerakannya lebih cenderung agresif ke bawah daripada ke atas. Kita bagaimana bisa mengenali? Naiknya kecil kemudian turunnya lebih panjang. Naiknya kecil turunnya lebih panjang. Kemudian dia agak lama tertahan di sana. Pelan kemudian makin meningkat, makin kuat ya, makin tebal dari volumenya,
dari bodinya. Sekali lagi jangan bersenang dulu, ini masih belum melewati levelnya, dia hanya menyentuh dan belum selesai.